Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama teman ketiga saya. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Baby Novendika dari kelas 10-9. Oke, dari materi bioteknologi ini, materi apa yang Baby belum ngerti? Kayaknya aku mau tanya tentang mekanisme hibridoma. Oke, aku bantu jelasin ya. Oke, mekanisme hibridoma produksi antibodi monoklonal. Hibridoma adalah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah besar dan spesifik terhadap antigen tertentu. Teknik ini dikembangkan oleh Kohler dan Mistelin pada tahun 1975 dan menjadi dasar dalam pengembangan terapi berbasis antibodi. Mekanisme pembentukan hibridoma sendiri, yang pertama ada imunisasi hewan. Yang pertama ada mekanisme imunisasi hewan, biasanya tikus. Hewan disuntikan dengan antigen tertentu untuk merangsang produksi limfosit B yang mampu menghasilkan antibodi spesifik. Setelah beberapa kali imunisasi, limfa hewan diambil untuk mengisolasi sel B yang memproduksi antibodi. Yang kedua, fusi sel. Sel B dari limfa tikus digabungkan dengan mieloma, sel kanker sumsum tulang yang memiliki kemampuan membelah tanpa batas. Fusi ini dilakukan dengan menggunakan zat seperti polyethylene glycol atau metode elektrofusi. Hasil fusi ini disebut sel hibridoma yang memiliki dua keunggulan, yaitu mampu menghasilkan antibodi spesifik dan dapat membelah tanpa batas. Yang ketiga ada seleksi sel hibridoma dengan medium HUT. Mengapa perlu seleksi? Sel mieloma yang murni tidak dapat bertahan dalam medium HUT karena tidak menggunakan jalur sintesis nukleotida alternatif. Sel B normal tidak bisa bertahan lama karena tidak membelah tanpa batas. Hanya sel hibridoma yang bisa bertahan karena memiliki kemampuan bertahan dari sel B yang membelah dari sel mieloma. Yang keempat, ada screening dan isolasi sel hibridoma terbaik. Setelah bertahan dalam medium HUT, sel-sel hibridoma diuji untuk melihat produksi antibodi spesifik terhadap antigen yang diinginkan. Sel terbaik dipilih dan diperbanyak. Yang kelima, produksi dan pemurnian antibodi monoklonal. Sel hibridoma yang dipilih dan diperbanyak dalam bioreaktor atau kultur jaringan. Antibodi monoklonal yang dihasilkan kemudian dimurnikan untuk berbagai aplikasi seperti terapi kanker, deteksi penyakit, atau penelitian. Yang terakhir, aplikasi antibodi monoklonal diagnostik medis. Yang pertama ada deteksi virus seperti HIV, COVID-19, kanker, dan juga penyakit imun. Terapi kanker obat berbasis antibodi monoklonal. Contohnya kanker payudara. Yang ketiga, imunoterapi, mengatasi gangguan autoimun dan alergi. Dan yang terakhir, riset laboratorium, yaitu menandai protein atau sel spesifik dalam penelitian biomedis. Dari penjelasan aku, udah jelas atau belum, Baby? Udah jelas, Fanya. Oke, makasih, Baby. Makasih, Fanya. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama teman saya yang selanjutnya. Boleh perkenalan dulu? Saya Gloria Riacang dari 10-9. Oke, dari materi bioteknologi ini, kira-kira materi apa yang Glory belum ngerti? Apa itu penggunaan mikroorganisme dalam biologi? Bioteknologi. Oh iya, bioteknologi. Oke, aku bantu jelasin ya, Glory. Iya. Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus memainkan peran penting dalam berbagai bidang bioteknologi, termasuk pangan, kesehatan, lingkungan, pertanian, dan industri. Mereka digunakan untuk menghasilkan produk dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama ada bioteknologi pangan. Mikroorganisme digunakan dalam fermentasi yang meningkatkan rasa, daya tahan, dan nilai gizi makanan serta minuman. Yang pertama ada Lactobacillus yang digunakan untuk pembuatan yogurt, keju, mentega, dan juga acar. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam fermentasi roti, tape, bir, dan anggur. Yang ketiga ada Aspergillus oryzae dimanfaatkan dalam produksi kecap dan tempe. Yang keempat, ada probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang membantu peningkatan
kesehatan pencernaan. Yang kedua, bioteknologi kesehatan dan farmasi. Mikroorganisme digunakan dalam produksi obat-obatan seperti vaksin dan juga terapi genetik. Penicillium menghasilkan penisilin, antibiotik pertama yang ditemukan. Streptomyces digunakan dalam produksi antibiotik, streptomycin dan tetraxilin. Escherichia coli yang direkayasa secara genetika dapat menghasilkan insulin manusia untuk penderita diabetes. Virus yang dilemahkan digunakan dalam produksi vaksin seperti vaksin polio, hepatitis B, dan juga COVID-19. Teknologi CRISPR berbasis bakteri juga digunakan dalam pengeditan genetik untuk terapi penyakit genetik dan juga kanker. Bakteriofag digunakan dalam terapi infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Yang ketiga, bioteknologi lingkungan. Mikroorganisme berperan dalam daur ulang limbah, pembersihan polusi, dan konservasi lingkungan. Pseudomonas dan Bacillus digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak bumi di laut. Methanobacterium juga berperan dalam mengolah limbah organik menjadi biogas. Nitrosmonas dan Nitrobacter juga membantu dalam pengolahan limbah cair industri. Alga digunakan untuk menyerap logam berat dalam air tercemar. Dan juga yang terakhir, Ideonella saccharinensis mampu mengurai plastik PET yang digunakan terdegradasi secara alami. Dari penjelasan aku, udah jelas atau belum, Glory? Udah, makasih Fanya. Makasih, Glory. Halo semuanya, aku udah sama teman aku yang selanjutnya. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, aku Deborah Michelle dari kelas 10-3. Oke, dari materi bioteknologi ini, kira-kira materi apa yang Deborah masih bingung atau belum mengerti? Aku masih bingung tentang pemanfaatan mikroorganisme di berbagai bidang. Oke, aku bantu jelasin ya, Deborah. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus memiliki peran penting dalam berbagai aspek di kehidupan manusia. Pemanfaatannya mencakup bidang pangan, kesehatan, lingkungan, dan juga industri. Yang pertama ada bidang pangan. Mikroorganisme digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan makanan dan minuman yang lebih tahan lama serta memiliki cita rasa yang khas. Yang pertama, produksi makanan fermentasi. Pertama ada Lactobacillus untuk pembuatan yogurt, keju, dan juga mentega. Saccharomyces cerevisiae, fermentasi roti dan juga tape. Yang ketiga, Aspergillus oryzae, digunakan dalam pembuatan kecap dan tempe. Minuman beralkohol dan non-alkohol. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, itu untuk memfermentasi anggur, bir, dan sidar. Selanjutnya ada Acetobacter, untuk produksi cuka dari fermentasi alkohol. Yang kedua ada bidang kesehatan dan farmasi. Penicillium menghasilkan penisilin antibiotik pertama yang ditemukan. Yang kedua ada Streptomyces menghasilkan antibiotik seperti streptomycin dan tetrasilin. Yang selanjutnya ada produksi vaksin dan obat menggunakan Escherichia coli yang dimodifikasi secara genetika. Digunakan untuk memproduksi insulin manusia. Virus dilemahkan digunakan untuk pembuatan vaksin. Misalnya vaksin polio, campak, dan juga hepatitis B. Selanjutnya ada terapi bioteknologi. Bakteriofag, virus yang menyerang bakteri, digunakan dalam terapi infeksi bakteri. Resisten antibiotik. Yang ketiga ada bidang lingkungan. Mikroorganisme membantu dalam pengolahan limbah, bioremediasi, dan konservasi. Yang pertama ada bioremediasi. Bacillus digunakan untuk menguraikan limbah minyak. Lalu ada Methanobacterium yang membantu dalam pengolahan limbah organik menjadi biogas. Pengolahan limbah dan air. Nitrosmonas dan Nitrobacter juga membantu dalam proses nitrifikasi dalam pengolahan air limbah. Selanjutnya ada alga mikro yang digunakan dalam sistem fitoremediasi. Bacillus subtilis menghasilkan protease untuk deterjen ramah lingkungan. Yang kedua ada biofuel dan biogas. Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk memproduksi bioetanol dan fermentasi tebu atau jagung. Methanobacterium menghasilkan biogas metana dari limbah organik.
produksi plastik biodegradable, Ralstonia eutophora. Halo semuanya, saya sudah bersama teman keempat saya. Boleh perkenalan dulu? Halo semua, nama saya Oselin Zabedias nomor 10 dari kelas 10. Oke, dari materi bioteknologi ini, materi apa yang kira-kira Elin belum ngerti? Aku masih kurang ngerti tentang yang ini nih, hidroponik. Mau Oke. bisa tolong jelasin nggak? Aku bantu jelasin ya, Elin. Oke, hidroponik prinsip dasarnya yang pertama adalah tanpa tanah, yaitu akar tanaman mendapat nutrisi langsung dari air yang kaya zat hara. Yang kedua, nutrisi terlarut dalam air. Larutan berisi nitrogen, fosfor serta kalium, dan unsur mikro seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Yang ketiga, oksigenasi yang baik. Beberapa sistem hidroponik menggunakan pompa udara untuk memberikan oksigen ke akar agar tidak membusuk. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem hidroponik. Yang pertama ada sistem sumbu. Menggunakan sumbu seperti kain flanel untuk menyalurkan larutan nutrisi dari wadah ke akar tanaman. Cocok untuk tanaman kecil seperti selada dan bayam. Yang kedua ada deep water culture atau DWC. Akar tanaman terendam langsung dalam air nutrisi yang diaerasi dengan pompa udara. Efektif untuk tanaman seperti kangkung dan selada. Yang ketiga ada nutrien film teknik. Larutan nutrisi dialirkan dalam lapisan tipis melalui pipa miring sehingga akar tanaman mendapatkan nutrisi sekaligus oksigen. Selanjutnya ada EBB and flow. Larutan nutrisi dialirkan ke akar tanaman secara periodik, kemudian dikeringkan kembali. Cocok untuk tanaman yang memerlukan akar lebih seperti tomat. Yang kelima ada aeroponik, yaitu akar tanaman yang menggantung di udara dan diberi nutrisi dalam bentuk kabut. Teknologi canggih ini menghasilkan pertumbuhan lebih cepat tetapi memerlukan peralatan khusus. Yang keenam ada drip system. Larutan nutrisi diberikan melalui selang kecil langsung ke akar tanaman secara perlahan. Cocok untuk tanaman buah seperti seperti cabai dan tomat. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan. Jangan ketawa sempak. Selanjutnya ada keuntungan hidroponik. Yang pertama menghemat air. Menggunakan 90% lebih sedikit air dibandingkan pertanian konvensional. Selanjutnya tanaman tumbuh lebih cepat. Nutrisi langsung diserap oleh akar tanpa perlu mencari di dalam tanah. Yang ketiga, tidak bergantung pada musim, bisa dilakukan dalam ruangan atau greenhouse. Tanaman lebih bersih, tidak terkena tanah sehingga minim risiko penyakit. Pemanfaatan lahan sempit bisa dilakukan di perkotaan atau di rumah dengan sistem vertikal. Lalu tantangannya memerlukan Lin. Iya, nanti gua cut. Oke. Selanjutnya Selanjutnya tantangan dalam hidroponik, yaitu memerlukan pemantauan nutrisi. Larutan nutrisi harus dijaga pH dan kadar mineralnya. Investasi awal cukup mahal. Memerlukan instalasi pompa, wadah, dan sistem irigasi yang tepat. Yang terakhir ada ketergantungan pada listrik, yaitu beberapa sistem membutuhkan pompa atau aerator agar tetap berfungsi. Oke, dari penjelasan aku udah jelas atau belum nih Elin? Udah jelas banget sih, makasih banyak ya, aku jadi ngerti. Oke, makasih Elin. Makasih banyak. Oke, halo semuanya, saya sudah bersama teman saya yang selanjutnya. Boleh perkenalan dulu? Halo semua, saya Tiffany dari kelas 10-4. Oke, dari materi bioteknologi ini, materi apa yang kira-kira Tiffany masih belum ngerti atau masih mau ditanyain? Jadi untuk materi kali ini aku pengen nanya tentang cloning hewan. Sebenarnya cloning hewan itu apa ya? Saya masih bingung-bingung gitu Kak. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi
Jadi, cloning digunakan dalam bioteknologi modern untuk mengubah atau memperbanyak organisme dengan tujuan tertentu. Cloning hewan dan rekayasa genetika sendiri memiliki dampak besar dalam bidang kesehatan, pertanian, dan penelitian. Cloning hewan. Pengertian cloning. Cloning adalah proses menghasilkan individu baru yang secara genetik identik dengan organisme asalnya. Dalam cloning hewan, ini berarti menciptakan hewan dengan DNA yang sama seperti induknya. Jenis-jenis cloning ada dua, yaitu cloning reproduksi dan juga terapeutik. Yang pertama, membentuk individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Contohnya ada domba Dolly, adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik. Yang kedua, cloning terapeutik. Bertujuan untuk menghasilkan sel atau jaringan yang dapat digunakan dalam pengobatan, bukan untuk menciptakan organisme utuh. Yaitu bisa digunakan untuk terapi penyakit seperti Parkinson atau regenerasi organ. Proses cloning. Yang pertama, mengambil sel somatik dari hewan donor yang akan dikloning, mengambil sel telur dari induk betina lain dan menghilangkan nukleusnya, memasukkan nukleus dari sel somatik ke dalam sel telur yang sudah dikosongkan, merangsang pembelahan sel dengan kejutan listrik atau bahan kimia, embrio yang berkembang ditanamkan ke rahim induk pengganti hingga lahir. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cloning. Kelebihan dari cloning, yaitu bisa melestarikan hewan yang hampir punah, menghasilkan hewan dengan sifat-sifat yang unggul, membantu penelitian medis seperti produksi hewan model untuk uji coba obat. Kekurangannya, tingkat keberhasilannya rendah atau banyak embrio yang gagal berkembang. Hewan hasil cloning juga sering mengalami masalah kesehatan seperti penuaan dini. Juga masalah etika terkait dengan manipulasi kehidupan. Dari penjelasan aku tentang cloning hewan ini, ada yang mau ditanyain lagi nggak, Tiff? Atau kurang jelas? Untuk cloning hewan saya sudah cukup mengerti, makasih ya Kak. Cuman aku masih ada topik lain yang mau aku tanyain, aku juga masih bingung. Itu mengenai materi rekayasa genetika. Itu sama sih, kayak aku masih bingung pengertiannya ada apa aja. Tolong jelasin nggak Kak? Oke, aku bantu jelasin ya. Rekayasa genetika adalah teknik mengubah susunan DNA suatu organisme untuk memperoleh sifat tertentu. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kedokteran, dan juga industri. Metode rekayasa genetika ada 3, yaitu DNA rekombinan, CRISPR, dan juga mutagenesis terarah. Yang pertama ada teknologi DNA rekombinan, yaitu menggabungkan DNA dari 2 organisme yang berbeda. Contohnya bakteri Escherichia coli yang dimodifikasi untuk menghasilkan insulin manusia. Yang kedua, teknik terbaru yang memungkinkan pengeditan gen dengan presisi tinggi. Digunakan untuk mengubah gen penyebab penyakit pada manusia dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama. Yang ketiga, mutagenesis terarah. Menginduksi mutasi pada gen tertentu untuk memperoleh sifat yang diinginkan. Contoh rekayasa genetika dalam berbagai bidang. Yang pertama, kesehatan, yaitu produksi insulin dan vaksin menggunakan bakteri rekayasa genetika. Lalu terapi gen untuk penyakit seperti kanker dan hemofilia. Berikutnya, dalam bidang pertanian, tanaman transgenik seperti jagung yang tahan terhadap hama. Padi golden rice yang mengandung vitamin A untuk mencegah kebutaan. Selanjutnya ada hewan transgenik, sapi yang dimodifikasi untuk menghasilkan lebih banyak susu dan juga ikan salmon yang tumbuhnya lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya yang akan kita bahas ada keuntungan dan kelebihan dari rekayasa genetika. Keuntungannya adalah meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan, memungkinkan pengobatan penyakit genetik, mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia di pertanian. Kelebihannya, resiko terhadap kesehatan dan lingkungan.
Kekurangannya, risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Misalnya, penyebaran gen transgenik ke alam liar. Selanjutnya, isu etika terutama pada modifikasi gen manusia. Dan yang terakhir, potensi monopoli perusahaan besar dalam industri pangan dan obat. Oke, dari penjelasan aku, udah jelas atau belum nih Tiffany? Udah jelas semua kak. Oke, makasih ya Tiffany. Ya, makasih balik kak. Halo semuanya, saya sudah bersama teman pertama saya. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama saya Rigel Singkelviser dari 10.3. Oke, dari materi bioteknologi ini ada materi yang Rigel belum ngerti nggak? Aku mau nanya nih, Vanya, apa sih pembentukan insulin antibody? Oke, aku bantu jelasin. Pembentukan antibodi terhadap insulin dapat terjadi ketika tubuh mengenali insulin sebagai zat asing dan meresponnya dengan menghasilkan antibodi. Hal ini umumnya terjadi pada pasien diabetes yang menerima terapi insulin eksogen, terutama yang menggunakan insulin hewan atau rekombinan manusia. Mekanisme pembentukan antibodi terhadap insulin. Yang pertama, paparan insulin eksogen. Insulin yang diberikan dari tubuh dapat dikenali sebagai antigen oleh sistem imun, terutama jika ada perbedaan struktural dengan insulin manusia alami. Yang kedua, aktivasi imun. Sel penyaji antigen memproses insulin dan mempresentasikannya ke limfosit T helper. Limfosit T mengaktifkan limfosit B yang kemudian berkembang menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi terhadap insulin. Selanjutnya ada produksi antibodi. Antibodi yang dihasilkan bisa berupa IgG, dapat menyebabkan resistensi insulin karena mengikat insulin dan menghambat efektivitasnya. Yang kedua ada IgE, dapat menyebabkan reaksi alergi terhadap insulin. Yang ketiga ada IgM, muncul lebih awal dalam respon imun, tetapi biasanya tidak bertahan lama. Selanjutnya ada dampak klinis pembentukan antibodi insulin. Yang pertama ada resistensi insulin. Antibodi dapat mengikat insulin dan mengurangi efektivitasnya, menyebabkan kebutuhan dosis insulin yang lebih tinggi. Yang kedua ada fluktuasi gula darah. Insulin yang terikat antibodi dapat dilepaskan secara tidak terprediksi, menyebabkan hipoglikemia dan hiperglikemia. Reaksi alergi dapat muncul sebagai reaksi lokal, yaitu kemerahan dan bengkak atau sistemik anafilaksis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan antibodi. Yang pertama ada jenis insulin. Insulin hewan lebih imunogenik dibandingkan insulin manusia. Selanjutnya ada rekombinasi formulasi insulin. Beberapa insulin dengan tambahan protein atau zat pengawet tertentu dapat meningkatkan imunogenisitas. Selanjutnya ada durasi terapi. Semakin lama seseorang menggunakan insulin eksogen, semakin besar kemungkinan terbentuknya antibodi. Lalu ada genetik. Faktor individu dalam sistem imun juga berpengaruh terhadap pembentukan antibodi. Lalu yang terakhir ada manajemen pembentukan antibodi terhadap insulin, yaitu beralih ke insulin analog. Insulin analog manusia cenderung memiliki imunogenisitas yang lebih rendah dibandingkan insulin hewan. Penggunaan imunosupresan dalam kasus ekstrim, jika antibodi menyebabkan resistensi insulin yang parah, terapi imunosupresif dapat dipertimbangkan. Yang terakhir ada pemantauan dan penyesuaian dosis. Dosis insulin mungkin perlu ditingkatkan atau disesuaikan berdasarkan respon pasien. Oke, dari penjelasan aku udah jelas atau belum?
Regal. jelas banget. Oke, makasih Regal. Kasih.
Apanya? Kata sila itu berarti dasar nggak? Kayaknya tujuan deh. Apa? Panca 5, 3 dasar. Panca 5. Apa kapan?
以前只有收纳时期的，跟着前面的，以前只有收纳时期的，跟着前面的， 그래서 我是很谦虚的，自己的可以的，全面各样的武器的时候，以前只有收纳时期的，跟着